Nah, Pak, kita akan mengingatkan lagi nih bahwa tentang peristiwa bom panci itu ada dua siswa yang menantang duel pelaku teror. Serem banget ya? Bener, ada. Memang dari dua siswa SMA yang menantang pelaku teror tersebut. Bahkan mereka sampai ada peristiwa kejar-kejaran. Kejar-kejaran? Iya. Oke. Dan dua siswa itu sudah mengejar sampai ke studio sini, Pak. Lah? Iya. Bil, lari Bil, Bil. Dia bukan apa-apa. Oh, bukan. Bukan teroris, Pak. Kita sudah menangkapnya dan mengundangnya ke sini, Pak. Lanjut. Langsung saja kita kasih tepuk tangan untuk Luffy dan Safi. Mas Luffy, Mas Safi, silakan ini bos saya. Ini Luffy ya? Iya. Syafi. Apa kabar? Silakan duduk. Oke, jadi ini adalah dua anak SMA kemarin yang kabarnya menantang duel dan mengejar-ngejar pelaku teror tersebut di Bandung ya? Iya, Pak. Setelah ini saya akan tanya-tanya pada mereka, kok mereka mau dan kenapa mereka dan seperti apa kejadiannya langsung pada saat itu di sana. Setelah yang satu ini, jangan marah-marah, tetap di Hitam. Apa ya? Oke, saya kembali lagi masih dengan Bribda Ismi, ada Luffy dan ada Syafi'i. Jadi mereka ini berdua yang katanya menantang duel teroris, bener nggak? Ya. Jadi ceritanya gimana? Kronologinya Oke, silakan. Anda ini aja, rock paper scissors. ya. Kronologinya jadi pas kita lagi olahraga, pelajaran olahraga, kebetulan hari Senin. Setelah itu kita lagi asik olahraga kan, tiba-tiba kita mendengar suara ledakan yang sangat kencang. Setelah itu saya spontan gitu lihat itu apa, ledakan apa? Dikira itu ledakan ban mobil kan, dikira saya itu seperti itu. Setelah saya lihat ada orang bangun, sempat sempoyongan juga, dan saya pun mengejar. Dan pas dikejar, Anda ngejar orang ini kenapa? dia tuh emang udah masuk kasus kriminal juga kan. Setelah itu pas saya kejar, dia malah mengeluarkan pisau. Nggak, tadi bukannya katanya Anda awalnya nggak tahu ini siapa mau nolong? Iya. Ya, pas saya tahu dia teroris, ada yang teriak teroris, ada bom panci kata gitu. Oke, lalu dikejar? Ngeluarin pisau. Lalu? Saya tidak bisa memberikan perlawanan secara ini kan, dan saya pun harus melindungi diri sendiri juga kan. Setelah itu, dan saya pun mengejar pelaku tersebut, tapi larinya itu tidak terlalu kencang dan kayak jogging seperti biasa gitu kan, dan sambil membawa pisau. Dan dari TKP peledakan ke kelurahan Arjuna itu sekitar berjarak 200 meter dari TKP peledakan, dan saya mengikuti pelaku tersebut, dan pelaku tersebut pun mengarah ke kantor kelurahan. Sampai akhirnya saya lihat pegawai di situ, staf-staf di situ, dan saya berinisiatif untuk mengamankan pegawai di dalam tersebut. Setelah itu saya bilang begini, Pak, Bu, lebih baik keluar dulu, takut ada sandera. Setelah itu saya sempat berbincang dulu sama ini pada saat ada Syafi'i juga? Iya. Berdua berarti? Iya. Jadi berdialog dulu dengan orang tersebut? Iya. Oke, siapa yang berdialog? Kita berdua juga bergantian gitu. Bergantian? Saya bilang begini, Pak, lebih baik Anda menyerah sebelum Anda mati. Dan dia pun menjawab, tidak bisa, saya tidak takut mati kan. Sambil menodong pisau kepada saya, dan jaraknya itu pun cukup dekat seperti itu. Syafi'i gimana waktu itu? Dan kalau saya sempat merasa tertantang karena jawaban si pelaku itu, dan saya pun menantang kepada pelaku untuk berduel. Anda nantang duel? Iya. Nantang duel gimana? Jadi nantang duel tanpa pisau. Ya. Ketika sudah menantang, dan si pelaku pun menjawab, ayo sini kalau berani, sambil menodongkan pisau ke arah saya. Dan saya pun gak bisa apa-apa, cuma saya langsung tutup aja pintunya supaya tidak keluar, takutnya bisa melukai warga. Dan saya pun keluar. Tidak lama kemudian, sekitar tengah jaman kurang,
polisi pun datang dan polisi pun berusaha untuk bernegosiasi dengan si pelaku. Dan ketika si polisi itu datang, si pelaku naik ke lantai 2 dan polisi pun bernegosiasi dengan si pelaku, tetapi malah dibalas dengan lemparan kursi sebanyak 2 kali. Gitu. Anda lihat? Iya. Pada saat negosiasi polisi Anda lihat? Iya. Oke, lalu? Lalu saya ada guru ke TKP dan saya pun disuruh ke sekolah. Namun ini teman saya malah balik lagi disuruh ke sekolah. Siapa balik lagi? Iya. Saya balik lagi ke kelurahan dan terus saya apa yang pun terjadi? kan rasa ingin tahu gimana gitu. Setelah itu saya pas suruh kembali lagi ke kelurahan, saya sempat ke tempat TKP peledakan itu dan saya pun melihat barang bukti. Setelah itu saya temukan itu ada STNK motor. Setelah itu panci yang digunakan untuk memasukkan bahan peledak. Setelah itu paku, terus fotokopi KTP dan kendaraan. Itu setelah pelakunya tertembak? Pada saat itu saya belum tahu itu pelakunya belum. Pada saat tertembak kamu ada? Ada. Ada. Oke. Melihat? Lihat. Gimana Dari jarak jauh gitu. Untuk apa? Untuk melumpuhkan pelaku tersebut sempat terjadi baku tembak dulu sama gegana. Baku tembak dengan artinya si orang ini bawa senjata api. Bawa senjata. Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Belum tahu. Berarti bisa aja pada saat kamu nantangin duel dia keluarin senjata kamu ditembak Ya, itu. selesai. Dan saya juga cuman tahu dia hanya membawa pisau. Perkiraan saya seperti itu. Oke, jadi kamu sama sekali nggak, dan katanya ada bom juga di badannya. Ya, mungkin masih ada bom juga di badannya seperti itu. Oke. Saya mau tanya dengan Ismi. Ini kan negosiasi kan, tadi kan katanya negosiasi. Apa yang terjadi sampai akhirnya ditembak dan meninggal? Nah, kenapa polisi memutuskan untuk menembak? Karena di situ pelaku membakar kantor kelurahan, jadi membakar meja yang ada di kelurahan tersebut. Kami juga dari pihak Polri itu memanggil tim pemadam kebakaran. Karena apa? Karena takutnya kebakaran itu semakin besar. Karena di sana kan bisa dikatakan perumahan padat penduduk gitu. Dan juga kalau tidak salah di dekat kelurahan tersebut juga ada pabrik gas gitu. Takutnya malah membahayakan untuk masyarakat yang lain gitu. Kebakaran semakin meluas. Jadi Polri itu mengambil keputusan untuk melumpuhkan pelaku tersebut gitu. Karena sudah dilakukan negosiasi berkali-kali gitu. Pelaku diharapkan menyerah. Dan apakah terjadi tembak menembak sama polisi? Iya, sempat terjadi. Ismi, ini sebenarnya menurut Anda apa yang terjadi? Karena kan banyak sekali hal-hal aneh nih. Contohnya bom meledak itu di lokasi mana? Nggak ada korban? Tidak ada. Untuk korban itu tidak ada satupun korban dari masyarakat ataupun dari anggota. Tidak ditaruh di tempat ramai atau gimana? Enggak, itu bom itu diledakkan di Taman Pandawa. Jadi taman tersebut itu notabene dipakai untuk anak-anak sekolah SD, SMP itu untuk olahraga di situ gitu. Ya, diledakkan di situ, lalu dikejar sampai akhirnya pelaku lari. Nah, pada saat diledakkan tidak ada orang di sekitarnya? Ada, cuma mungkin tidak sampai menimbulkan daya ledaknya. Iya, gitu. karena kan itu juga eksplosif ya, jadi daya ledaknya itu rendah. Oke. Lalu dia lari, ketemu mereka berdua, tapi si orang ini bahkan tidak mengeluarkan senjata. Kenapa kira-kira? Mungkin itu juga yang harus kita gali lagi dari si tersangka gitu. Namun kan sayangnya tersangka itu tidak dapat diselamatkan. Jadi kita juga tidak dapat mengumpulkan informasi motifnya apa, jaringan siapa atau apa tujuannya itu juga. Oke. Nah, ini penembakan tujuannya penembakan pelumpuhan atau penembakan mati? Tujuan kita penembakan pelumpuhan. Apa yang ditembak? Kemarin itu kalau tidak salah saya melihat di perut sebelah kiri. Karena kan kita juga sudah beberapa tahap kita lakukan dari negosiasi, dari pelaku anggota Polri masuk ke TKP gitu. Pokoknya kita usahakan tertangkap hidup-hidup, tapi karena dari pelakunya tersindih melawan, membakar, menembak gitu. Lalu juga di tangan pelaku itu ditemukan alat pemicu bom gitu. Jadi takutnya kan nanti itu diledakkan dan menimbulkan korban. Jadi polisi akhirnya mengambil keputusan tersebut. Ya. Oke. Nah,
Menurut Anda ini apa? Saya nggak tahu karena saya nggak tahu berita terakhirnya. Tapi menurut Anda, menurut kepolisian sebuah kejadian ini termasuk jaringan teroris kah? Atau satu orang bekerja kah? Atau gimana? Ini termasuk jaringan teroris di Indonesia gitu. Pelaku tersebut merupakan salah satu anggota jaringan teroris di Indonesia. Sudah ketahuan? Sudah Ketahuan? Sudah, karena kan di lokasi juga ada ditemukan STNK, ditemukan fotokopi KTP seperti itu. Oke, jadi dia benar-benar teror ya? Siap. Benar-benar teror. Oke, maaf, mau apa? Ini saya ngecek aja, Pak. Iya, ya. Penonton ngelihat Sapi sama Lupi kan? Lihat kan? Tegang banget, Pak. Katanya tegang banget ketemu sama Bapak Deddy Corbuzier ya? Iya. Hah? Tegang. Jadi saya punya faktanya bahwa kedua siswa ini lebih tegang bertemu dengan Deddy Corbuzier dibanding ketemu dengan teroris. Hah? Iya, seperti itu. Serius? Iya. Gimana? Iya lagi, aduh. Saya mah bom nggak pernah pegang bom. Bom panci? Enggak, panci aja nggak punya. Kenapa? Seram aja gitu. Nggak, tunggu. Tolong dijelaskan kenapa seram gitu. Karena mungkin dulunya kan rambut panjang ini ketemu gitu. Nah, Yang berjenggot. Iya, jadi heran juga kan sekarang botak gitu. Saya juga sempat bingung kan, kok Om Deddy botak gitu ngikutin saya. dia takut tapi kurang ajar. Takut tapi nantang kayaknya ya, Pak. Selain rupa apa yang serem apanya? Ototnya juga. Oh, otot. Muka juga. Muka dibawa-bawa, muka kena muka. Oke. Dan ini memang ini kalau saya rasa bukan tegang sih, Kak. Memang duduknya begini karena dia kayaknya cita-citanya mau jadi anggota ya. Siap. Tuh kan, udah ketahuan dari siap. Itu udah ciri-ciri anggota. Oh, gitu. Coba kalau mau jadi anggota ya enggak, gitu kan beda. Anggota teroris. Anggota teroris kayaknya. Coy. Oh ini Pak, mereka berdua ini memang seorang atlet, betul? Siap. Boleh tepuk tangan dong, luar biasa. Kita mengundang dua orang atlet. Atlet Coy. apa? Silakan. Saya atlet PPLP, himpunannya itu kayak sebuah pendidikan. Jadi seluruh Jawa Barat, atlet terbaik dari Jawa Barat diambil untuk dibina di PPLP Jawa Barat seperti itu. Atlet atletik. Syafi'i atlet apa? Saya atlet PPLP Jawa Barat pencak silat. Atlet pencak silat. Oh, makanya lu tantangin ke teroris kemarin. Iya. Dan telah mendapatkan sertifikat dari Kapolda Jabar buat masuk Akpol. Tunggu. Ini memang cita-cita kalian berdua masuk Akpol apa enggak? Kalau memang enggak kan bisa aja. Ya kamu negosiasi lagi dengan Kapoldanya. Ya kalau saya cita-cita ingin jadi tentara ya. Kalau nggak jadi tentara, polisi. Cuman sekarang kesempatannya polisi, kenapa nggak diambil? Jadi kamu mau ambil? Insya Allah. Oke. Kamu gimana? Ya, jadi saya pas mengejar pelaku juga spontanitas, punya jiwa nasionalisme. Jadi saya dari dulu pengen cita-cita untuk jadi tentara, tapi Polda Jabar memberikan sertifikat kepada saya. Insya Allah saya bakal memaksimalkan Jadi sertifikat polisi. itu. Jadi polisi. Saya mau nanya Anda nih, berdua nih tegang ketemu saya apa tegang ketemu Ismi? Ketemu Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya. Bukan Begitu udah tegang. pernah ketemu? pernah. Udah pernah ketemu? Kemarin kan makan siang juga. Oh, main makan siang? Iya, kan bareng. Makan bareng? Dapat nomor telepon dong. Dapat tuh. Hah? Dapat. Dapat, udah minta? Belum sih. Aduh, sama aja lo sama tadi orang tuh gimana sih? Kenapa nggak minta? Ya gimana ya? Takut ngelewatin Om Deddy juga sih. Lewatin saya emang nggak ketemu kan? Iya. Ya udah minta tuh. Ya Coba. udah. Ya coba boleh nggak? Ya udah nanti aja. Ya nggak, maksudnya dia mau ngasih nggak dulu? Nanti aja. Gitu. Aja. Tanya dulu mau ngasih nggak?
Ibu boleh minta nomor teleponnya? Oh iya, boleh mungkin Ya, nanti nanti di di belakang. belakang aja. Oh iya makasih Bu. Nanti jangan kedengaran Om Deddy ya. Ada bu gurunya nggak di sini? Ada. Oh ada. Lihat Bu, suka sama tante-tante tuh. Wah, Tante. Oh, tante ya? ya, itu manggilnya ibu kan? Oh. Iya kan saya anggota, jadi dipanggil ibu. Mau usia berapapun pasti dipanggilnya ibu. Oh, ada anggota yang dipanggil tante? Oh itu beda Ada. anggota ya, oke baik. Kalau ini beda kakek. Kenapa? Om dimanggil. Nggak boleh nggak diundang lagi nggak tuh orang? Oke baik, kita lanjut lagi setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baiklah pemirsa, kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu yang sangat sulit sekali untuk kita undang. Karena apalagi lagi heboh-heboh gitu kan, saat itu susah banget undangnya. Dan hanya di sini di Hitam Putih, artis ini akan mengungkapkan sebuah rahasia tentang Hidupnya? tubuh sehatnya. Oh. Tubuh sehatnya, tubuh sehatnya. Katanya Kak Asti Ananta, boleh tepuk tangan, ada Kak Asti Ananta loh. Mau kasih tahu rahasia apa sih ke kita? Ini kita udah tunggu-tunggu banget. Aduh, Cika cantik. Aku kali ini mau bagi rahasia tentang hidup sehat. Gimana agar berat badan itu tetap ideal, terus juga terhindar dari yang namanya diabetes. Tapi kita tetap bisa menikmati hidup dengan makan makanan manis, minum minuman manis, kayak ngelihat Cika yang manis gitu kan. Terus kalau misalnya apalagi aku kalau ketemu cakes, ketemu kue, ketemu ice cream, chocolate fix, aku nggak bisa tahan godaan. Aku tahu pasti solusinya adalah dengan berolahraga. Iya, itu salah satunya, benar banget. Olahraga tapi makan sembarangan ya sama aja. Tetap negatif thinking gitu ya. Oh, iya, bener, olahraga tapi makan sembarangan. Coba olahraga makan silet gitu ya. Hah? Gimana Pak? Ya makanya makan harus dijaga. Iya bener sih. Tapi bener kata Kak Asti tadi, kalau misalnya kita pergi cewek kan suka banget tuh makan makanan yang manis kayak gitu, terus gimana dong? Iya nggak apa-apa. Kalau misalnya dulu tuh sempet ketakutan. Maksudnya kayak aduh takutnya jangan sampai terkena diabetes. Terus juga jangan sampai kegemukan gitu kan. Tapi kan hobi saya makan begitu. Terus gimana dong gitu kan. Cuman aku ngerasa kalau makan makanan sesuatu kalau nggak manis, minum sesuatu kalau nggak manis kayak kurang nikmat. Nah makanya nih aku pikir gimana ya biar bisa tetap menikmati kue yang manis, makanan manis, minuman manis. Jadi aku ganti gula yang biasa aku pakai dengan gula diet bebas kalori, yaitu dengan ini dia Thermolite Diet Sugar. Jadi ini membantu gulaku tetap terkontrol tanpa mengurangi rasa nikmat pada makanan atau minuman yang aku konsumsi gitu Mas Dedi. Jadi tetap santai menikmati rasa manis saat minum kopi misalnya atau minum teh, terus saat menikmati kue-kue kesukaan aku. Oke. Nah bedanya apa, kan banyak nih diet sugar itu, there's a lot of diet sugar on the markets. Ya banyak banget bedanya Mas Dedi. Ya aku kasih tahu ya. Kalau Thermolite Diet Sugar ini adalah generasi gula baru, gula diet bebas kalori bersumber dari gula tebu alami yang diolah menjadi gula bebas kalori. Jadi rasa manisnya itu 600 kali lebih manis dari gula pasir tapi nggak diserap tubuh. Jadi kalau misalnya kita ngerasain ya rasa manisnya itu sama kayak gula pasir, tapi tenang aja karena ini 0 kalori. Rasa manisnya cuma di lidah aja tanpa diserap tubuh. Jadi kan tenang gitu loh. Nah misalnya untuk segelas makanan atau minuman favorit kita misalnya ya, cukup kita campurkan 1 sachet Thermolite Diet Sugar aja itu udah manis. Nggak perlu 2 sachet, nggak kayak produk lainnya. Udah gitu keunggulannya kan lebih hemat tuh. Terus kalau misalnya kita mau masak sesuatu atau minuman yang panas, Thermolite Diet Sugar ini juga tahan panas. Jadi kalau kita campurin ke minuman panas atau makanan panas itu nggak akan jadi pahit, nggak seperti produk yang lainnya. Nah untuk bikin kue juga bisa. Jadi Thermolite Diet Sugar ini 7 sachet Thermolite Diet Sugar itu setara dengan 100 gram gula pasir. Jadi dengan Thermolite Diet Sugar kita tetap bisa menikmati rasa manis pada kue bolu, cake, teh manis ataupun kopi tanpa takut terkena diabetes atau kegemukan. Jadi makanya ingat Mas Dedi ya.
Dan ingat Cika dan juga ingat pemirsa, jika ingin hidup sehat, berat badan tetap ideal dan terhindar dari diabetes, atau bagi Anda penderita diabetes, ganti gula Anda dengan pemanis yang alami dan hanya Thermolite Diet Sugar. Begitu manis dan sehat. Oke. Bentar. Caranya gimana itu? Caranya apa? Caranya ngomong nggak pakai napas tuh loh gimana? Kan belajar dari host sama co-host yang hebat ini. Nah sekarang aku mau bagi-bagi hadiah, boleh dong? Oh, silakan. Jika temenin ya, asik. Ditemenin sama yang manis. Pemirsa hubungi nomor telepon di bawah ini ya. Ada passwordnya, nanti kalau Asti bilang Thermolite Diet Sugar, Anda harus menjawab begitu manis dan sehat. Coba, siapa yang telepon nih? Kita angkat ya teleponnya. Halo? Halo? Thermolite Diet Sugar. Halo, Thermolite Diet Sugar. begitu manis dan sehat. Iya bener banget Bapak. Bapaknya kayak deg-degan kamu Iya. ya. Silakan Kak. Dengan Bapak siapa di mana nih? Dari Bapak Fuadi Bapak Suhadi di Jakarta. Jakarta, Pak. Mau pindah Pak? Jangan di sini dulu kan mau jawab pertanyaan. Pak, Thermolite Diet Sugar merupakan gula diet generasi baru yang bersumber dari A. Gula tebu alami atau B. Gula batu. Gula tebu dan tebu alami. Iya benar sekali. Selamat Bapak. Anda berhak mendapatkan 2 juta rupiah dipotong pajak. Nah untuk pemirsa yang ingin hidup sehat, berat badan ideal dan terhindar dari diabetes, segera ganti gula Anda dengan Thermolite Diet Sugar. Begitu manis dan sehat. Terima kasih Kak Asti. Terima kasih, cantik. Silakan kita duduk kembali. Oke, terima kasih buat infonya. Saya tuh penasaran, ada yang belum selesai. Tadi Syafi itu ada orang tuanya di sini ya. Saya mau tanya satu pertanyaan. Ada orang tuanya nggak di sini tadi? Mana orang tua? Oh, oke, Ibu boleh nggak kasih mikrofonnya ke orang tuanya sebentar aja? Iya. Nah, ya oke. Apa kabar Ibu? Namanya siapa? Oke, Bu saya mau tanya dengan Anda satu hal pertanyaan. Yang dilakukan Syafi'i kemarin, itu adalah perbuatan yang luar biasa hebat atau perbuatan yang nekat dan harusnya tidak dilakukan? Menurut saya itu nekat sekali, tapi bangga dan Cemas? bangga dan khawatir. Bangganya dia peduli sama rekan, sama warga, sama lingkungan sekitarnya. Khawatirnya takut terjadi apa-apa karena begitu besar resiko yang dihadapi. Nah Anda sendiri begitu tahu beritanya, Anda marah apa enggak? Waktu saya di SMS sama anak saya, badan saya lemes, takut terjadi apa-apa. Lemes badan saya, udah lemes saja badan saya tuh. Apa nasihat yang Ibu berikan? Harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Ya. Harus lebih hati-hati untuk lingkungan sekitar. Soalnya apa? Setelah kejadian ini takut terjadi apa-apa lagi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak. I'm agree, saya setuju dengan Ibu ya, apalagi sebagai orang tua pasti khawatir sekali kalau anaknya terjadi apa-apa. Karena berani dan nekat itu bedanya tipis banget ya, berani dan nekat itu bedanya tipis sekali gitu. Dan mungkin ketika melakukan sesuatu kita harus berani dan benar kata Ibu juga melihat lingkungan sekitarnya, mengambil tindakan yang sesuai dengan kapasitas kita, tetap membantu tapi melihat apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih semuanya udah hadir di Hitam Putih, terima kasih Asti. Yang dilakukan adalah perbuatan yang luar biasa. You have a courage to do that. But what is courage actually? Courage is a willingness to be afraid. Jadi takutnya masih harus ada. Karena orang tidak punya rasa takut itu malah bahaya sebenarnya. So you have to be afraid. But still act anyway. Dengan pemikiran yang hati-hati pastinya. So your courage needs to be a combination of an act and fear. Because courage is simply a willingness to be afraid and then you act anyway. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.